Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Molly Sartika SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 11 SD Negeri 25 Payakumbuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, di mana fasilitator saya adalah Bapak Azwar, SPD, MPD, dan pengajar praktik Bapak Asrizal, SPD. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik bertugas menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka bisa memperbaiki lakunya. Pendidik menurut KHD diibaratkan menjadi seorang petani yang bertugas untuk merawat tanamannya dan memberikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut, agar bisa tumbuh menjadi subur. Tanam pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan sebagai tuntunan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, mendidik seperti layaknya seorang petani. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang terakhir, berpihak kepada anak atau murid. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, melayani dengan setulus hati dan memberikan contoh teladan yang baik. Yang kedua, ing madio mangun karso, membangkitkan motivasi dan semangat anak. Yang ketiga, tut wuri handayani, kita sebagai guru memberikan dorongan dari belakang kepada anak. Kesimpulan. 1. Pendidikan hendaknya bisa menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman murid. Guru harus bisa menerima bermacam keragaman karakteristik dari murid. Yang ketiga, dalam mendidik, guru diibaratkan sebagai seorang petani. Di sini, guru harus bisa memfasilitasi tumbuh kembang anak didik sesuai dengan kodratnya, agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, guru bertugas sebagai pamong atau among. Peran seorang guru adalah mengarahkan, membina, membimbing murid sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya, agar bisa merdeka dalam belajar. Bukan berarti merdeka yang sebebas-bebasnya, akan tetapi merdeka dalam batasan. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya belum memahami kodrat alam anak. Ini menjadikan saya memaksa anak agar bisa belajar dan mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan dengan murid. Ini disebabkan karena saya beranggapan bahwa murid sebagai objek dalam pembelajaran,
sehingga murid menjadi kurang aktif dan kurang termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid di kelas. Dalam setiap proses pembelajaran, saya sering menggunakan model dan metode yang cocok menurut saya, tanpa memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari murid. Selanjutnya, saya merasa senang apabila pencapaian nilai akademis murid di atas KKM, dan merasa gagal apabila banyak murid yang tidak mencapai nilai di atas KKM. Yang terakhir, saya meyakini bahwa pemberian tindakan yang tegas terhadap murid yang melakukan kesalahan adalah keputusan yang tepat untuk merubah perilaku murid. Akan tetapi, itu hanya bersifat sementara, karena kesadaran yang diperlihatkan murid hanya karena rasa takut kepada guru saja, bukan karena sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah 1. Perubahan terhadap pandangan saya bahwa murid itu memiliki kodrat alam yang berbeda-beda, sehingga nantinya saya bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, saya berusaha menjadi pribadi yang lebih sabar dan menempatkan diri menjadi teladan yang baik bagi mereka, agar bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Yang selanjutnya, menjadikan murid sebagai subjek bukan objek dalam pembelajaran, sehingga saya di sini bertindak sebagai fasilitator. Yang keempat, saya menjadi paham bahwa pembelajaran yang terbaik adalah metode Among untuk menuntun murid berdasarkan karakteristik sosial dan budayanya. Berikutnya, saya akan memberikan pembelajaran dengan cara menuntun, bukan menuntut. Saya akan memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Berikutnya, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir, saya tidak lagi fokus dengan penilaian dari aspek kognitif saja, melainkan membimbing, mengarahkan, dan menuntun anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman yang menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Berikutnya, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan aspek budaya lokal. Kemudian, memanfaatkan semua sumber belajar yang ada seperti lingkungan sekitar, sarana dan prasarana di sekolah, media cetak, internet, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, mengenal serta memahami karakter dan latar belakang semua murid. Kemudian melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif, serta asesmen gaya belajar murid. Selanjutnya, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya, memberikan kebebasan kepada murid untuk berpendapat dan mencari sumber belajar manapun yang diinginkan. Kemudian, menjalin komunikasi dengan semua wali murid. Berikutnya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Lalu, menggunakan berbagai metode, model, dan media pembelajaran abad 21 yang bervariasi. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan budaya lokal, seperti permainan tradisional sepak tekong dan pacu upiah pada mata pelajaran BAM. Kemudian, melaksanakan pembiasaan budaya positif di sekolah untuk menumbuh kembangkan karakter murid ke arah yang lebih baik.
Yang selanjutnya, mengajarkan budi pekerti dan mengayomi murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berikutnya, melatih kecakapan abad 21 untuk murid demi menunjang pembelajaran. Itulah hasil pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1.